Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan mengulas tema tentang dua tak, yaitu sebab motor dua tak yang lebih kencang dari motor 4 tak yang cc atau kubikasinya sama besar guys. Akan kami kupas tuntas, tapi sebelum lanjut silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Jika ada dari kalian yang berusia 30 tahun ke atas, pasti masih ingat jika dahulu banyak sepeda motor yang menggunakan mesin dua tak di jalanan guys. Tidak seperti saat ini yang jumlahnya sangat jauh populasinya dibanding dengan motor 4 tak yang berseliweran di jalanan. Nah, kalau kita perhatikan, lari sepeda motor dua tak itu lebih kencang dibandingkan dengan 4 tak yang memiliki cc sama. Sehingga di dunia balap pun banyak digunakan sepeda motor dengan mesin dua tak guys. Tentu kalian masih ingat zaman MotoGP kelas 500cc, zaman Michael Doohan, Luca Cadalora, Kenny Lopez, bahkan masih sempat juga The Legendary Valentino Rossi di awal karir itu pakai motor dua tak. Kala itu mesin yang digunakan berkapasitas 500cc berjenis dua tak untuk kelas primernya atau kelas tertingginya guys. Jadi bukan seperti saat ini kelas primernya itu 1000cc 4 tak guys. Dan ketika berganti dari dua tak menjadi MotoGP 4 tak, mesin yang digunakan sebagai pengganti itu naik dari 500cc menjadi 1000cc atau 2 kali lipatnya. Dengan kata lain, untuk mencapai kecepatan yang sama, mesin 4 tak itu perlu kapasitas 2 kali lebih besar dari motor 2 tak. Nah, itu pola pikir sederhana yang faktanya berlaku bagi kebijakan MotoGP bahkan itu guys. Nah, kenapa demikian guys? Untuk itu perlu dipahami dulu perbedaan cara kerja kedua jenis mesin ini. Untuk mesin dua tak hanya diperlukan 2 langkah kerja atau 2 putaran engkol untuk setiap pembakaran guys. Sedangkan 4 tak itu membutuhkan 4 langkah atau putaran setiap proses pembakarannya. Langkah pertama yaitu pemampatan bahan bakar untuk menghasilkan ledakan dengan percikan busi. Langkah ini juga dibarengi proses menghisap bahan bakar dari karburator. Langkah kedua adalah proses membuang hasil pembakaran yang juga diikuti proses penghisapan bahan bakar ke ruang bakar guys. Sedangkan mesin 4 tak langkahnya itu lebih panjang, yang dimulai dengan penghisapan bahan bakar ke ruang bakar. Langkah kedua, pemampatan bahan bakar untuk diledakkan dengan percikan busi. Langkah ketiga adalah gerakan hasil ledakan ruang bakar. Dan langkah keempat adalah pembuangan sisa pembakaran. Dari proses kerja di atas diketahui kalau untuk satu ledakan ruang bakar yang menghasilkan tenaga pada mesin dua tak hanya memerlukan 2 gerakan piston guys. Sedangkan mesin 4 tak harus bergerak sampai 4 kali untuk setiap tenaga yang dihasilkan. Sehingga untuk kapasitas dan jumlah silinder yang sama, motor 2 tak itu lebih kencang guys. Belum lagi minimalisnya mesin 2 tak juga membuat bobot menjadi lebih ringan guys. Sedangkan mesin 4 tak memiliki lebih banyak komponen di dalam mesin dan ini pasti akan jadi lebih berat. Bobot total kendaraan ini juga akan berpengaruh pada seberapa kencang sepeda motor tersebut berlari guys. Tapi saat ini di tahun 2024 ini teknologi 4 tak juga sudah berkembang jauh guys. Namun 2 tak karena memang sudah di stop produksi dan produsen pun banyak yang meninggalkan riset and engineering 2 tak, maka pasti akan ada penyangkalan dari sebagian kalian guys. Wah, motor NMAX ku kemarin menang tertekan sama Erekeng ya, artinya NMAX lebih kencang dari Erekeng ya. Ada yang bilang kayak gitu di zaman sekarang guys. Atau ada yang bilang gini, motor NMAX ku kemarin menang tertekan kok, artinya sama Satria 2 tak lebih kencang NMAX ku. Nah, itu kan pola pikir anak-anak sekarang guys. Tapi maksud dari konten kali ini adalah perbandingan apple to apple. Motor 2 tak versus 4 tak dengan cc sama dan masih dalam satu generasi guys. Sehingga teknologi dan risetnya itu masih dalam sama-sama berkembang keduanya. Dan kondisi kendaraan masih sama-sama dalam tahap yang primernya atau masih bagusan semuanya guys. Karena faktanya memang demikian, bahwa motor 2 tak itu memang lebih kencang dari motor 4 tak jika teknologi dan cc-nya sama. Tapi memang ada fakta lain bahwa di medan tanjakan itu motor 4 tak lebih jago dan bertenaga dibanding dengan motor 2 tak guys. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa ditawar-tawar juga guys. Oke, terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menyimak video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About it is that last week it would have been really interesting had he not have had engine problems, because I think he could have given Mick a real hard run for his money. Crevilla's second, Nobby Aoki third, and Abe is up there putting a little bit of pressure on. The other Aoki brother there, Takuma, is close by. He's in fact right behind Nobby. Yeah, now what Doohan has to do is get past the brace of Aokis, because otherwise Okada, this is playing into Okada's hands, because Okada is just doing a bit of a runner, and Creville now has got past Aoki, as you see, and Creville knows that he has to bridge that gap before it gets to sort of 3 or 4 seconds, because then it becomes unbridgeable. Okada, Creville, Nobby Aoki, Takuma Aoki is just behind them, and we've got Doohan trying very hard to pick his way through and get a little closer to one of the 4 Repsol Hondas in this race. And there it is, Okada, the number 7 bike in the lead, and a nice one too. Yeah, the fastest lap by Okada there. Now, the interesting thing is that Okada's... This last race here in Rio, it's Kenny Roberts that leads the way into the first bend. Oh, and Olivier Jacques goes down, and his teammate Shinya Nakano has to take avoiding action, and he's also crashed out of the race. What a disaster at the front. Roberts leads Toru Okawa on the Honda. In third place, it looks like it's Loris Capirossi. In fourth, Noric Abe. Then we have Valentino Rossi, Carlos Checa, Max Biaggi, and Alex Barros, the crowd's favourite. Here comes Rossi. Rossi now up into third place in front of Loris Capirossi and Carlos Checa. Valentino Rossi once again sets the fastest lap of the race, and no wonder, he's closing on the 2 at the front. Okawa surely back in front. There's nothing Roberts can do. Rossi is now right behind them. Okawa leads, Roberts second, Rossi in third place. Checa going very well, and the hands go up. Oh, is the rain beginning to fall? The red flag is being shown. The race has been stopped after 4 laps. The second leg will now run in 20 laps, and the times from both races will count towards the overall winner. Good start there by Max Biaggi, also Carlos Checa. Gary McCoy has come from absolutely nowhere also. McCoy leads the way, Rossi up into second place. Okawa, I would imagine, still leads this race on overall time.